Agar lebih jelas, di sini saya ada contoh kasus menabung saham. Oke, di sini kita pakai contoh seorang karyawan swasta. Mr. ABC adalah seorang karyawan swasta dengan gaji 4 juta sebulan. Dan untuk investasi saham, dia sudah menargetkan 20% dari penghasilannya. Berarti ini sekitar 800 ribu rupiah. Nah, tanggal 4 Januari 2020 dia udah buka rekening efek dan ingin menabung saham setiap tanggal 15 di setiap bulan. Nah, kalau tanggal 15 itu jatuhnya di hari Sabtu atau Minggu, maka dia belinya di hari Jumat. Maka saham apa yang sebaiknya ditabung dan bagaimana caranya? Di sini kita akan memakai asumsi dan data sebagai berikut. Broker fee 0,15-0,25%, sahamnya dibeli pada saat harga closing dan ada dividen dari Bank BRI yaitu Rp168,11 per share dengan tanggal sebagai berikut. Cum-date 26 Februari, ex-date 27 Februari, recording date 28 Februari, serta payment date 18 Maret 2020. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih dulu sahamnya berdasarkan dana yang ada. Dana yang kita punya itu kan 800 ribu. Ini list saham yang tadi, yang 17 saham itu. Dan ini semua adalah harga satu lembar saham. Sementara untuk beli di pasar reguler, satuannya adalah satu lot atau 100 lembar saham. Berarti yang harganya di atas 8.000 itu kita nggak bisa beli. Berarti semua yang harganya di atas 8.000 rupiah ini kita buang. Kemudian langkah berikutnya adalah diversifikasi. Nah, kalau kita beli suatu saham yang harganya mepet di 8.000, kita nggak bisa diversifikasi karena dananya udah habis untuk beli suatu saham. Makanya yang harganya di dekat 8.000 ini kita buang lagi. Habis itu ini kan udah mau ngerucut nih list sahamnya nih. Mungkin Mr. ABC ini mungkin dia lebih paham sektor consumer. Kemudian dia juga paham sektor perbankan misalkan. Nah, kemudian dia juga paham lagi misalkan sektor batubara. Nah, yang batubara berarti kan kalau dia gas alam, gas kan kita nggak bisa ambil. Berarti kita ambil antara PTBA atau Adaro kan. Tapi dalam kasus ini dia mau ambil batubara, banking, dan consumer. Maka dari itu setelah dia melakukan seleksi lagi, maka didapatlah 3 saham. Itu ada Adaro, ada BBRI atau Bank BRI, ada KLBF atau KLB Pharma. Setelah tadi memilih 3 saham, langkah selanjutnya adalah mulai menabung saham. Ini di bulan Januari 20, pada tanggal 15 Januari 20, Mr. ABC mulai membeli Adaro, BBRI, dan KLB Pharma masing-masing satu lot. Sehingga menyisakan cash sekitar 35.000 setelah dihitung dengan broker fee. Yang di sini adalah waiting setelah membeli sahamnya. Kemudian mulai masuk bulan Februari 2020, karena tanggal 15 Februari jatuhnya hari Sabtu, maka belinya tanggal 14 Februari. Sama, beli lagi masing-masing satu lot Adaro, BBRI, KLB Pharma, sehingga cash sisanya adalah 108.000 sekian. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah dividen dari BBRI. Bank BRI tadi membagikan dividen cum-date tanggal 26 Februari. Jadi mulai dari tanggal 14 Februari ini hingga tanggal 26 Februari, asumsi dia tidak menjual, maka dia berhak atas dividen dari 2 lot saham BBRI atau 200 lembar saham BBRI. Namun di sini cash-nya belum masuk karena baru cum-date. Cash akan baru masuk setelah payment date. Nah, di sini kan cash-nya agak ganjil ya. Sebenarnya jika Anda tidak mau susah-susah menghitung, maka Anda dapat melihat cash T+2 pada aplikasi sekuritas Anda. Di situ Anda tinggal copy atau tinggal nyalin Anda sedang tracking portofolio Anda. Kemudian mulai masuk bulan Maret 2020, di sini ada beberapa strategi. Di sini saya kasih contoh strategi pertama dahulu. Kita beli lot, satu lot masing-masing Adaro, Bank BRI, dan KLB Pharma.
Di sini cash tersisa sekitar 348.000. Ini cash tersisanya masih lumayan banyak, sehingga Anda punya kesempatan untuk memilih saham lain untuk dimasukkan ke dalam portofolio agar portofolionya lebih terdiversifikasi. Nah, pada strategi kedua, di sini kita membeli saham Telkom dengan cash tersisa ini, sehingga portofolio Anda menjadi terdiversifikasi. Di sini bisa dilihat weighting dari Bank BRI itu turun dari 62 menjadi 53%. Jadi dengan dapat dikatakan berat BBRI sudah tidak terlalu berat. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa portofolio yang strategi kedua itu lebih terdiversifikasi. Atau strategi lainnya, Anda dapat juga memasukkan cash tersisa di sini pada reksadana money market misalkan. Sehingga Anda mempunyai aset yang lain yang dapat digolongkan tetap sebagai cash. Sebelumnya dikatakan bahwa payment date dari dividen Bank BRI adalah tanggal 18 Maret 2020. Dan saat ini masih tanggal 13 Maret 2020, jadinya dividen tersebut belum masuk ke dalam portofolio. Mulai masuk bulan April 2020, artinya cash dividennya sudah masuk. Ini strategi pertama. Di sini kita bisa lihat total saham ditambah cash sudah lebih besar dari modal. Ini artinya dividennya sudah masuk. Strateginya sama, yaitu beli masing-masing Adaro, Bank BRI, sama Kalbe Farma 1 lot masing-masing, sehingga total masing-masing menjadi 4 lot. Atau strategi lainnya dengan menambah lagi saham Telkom. Di sini kita tambah lagi saham Telkom, sehingga portofolio Telkom di sini menjadi 20%. Dan Bank BRI pun portofolio weight-nya menjadi sekitar 48%. Jadi seperti ini kurang lebih cara menabung saham secara dollar cost averaging. Di deskripsi video saya ini, saya tampilkan link yang mengarah kepada postingan saya di salah satu forum saham Indonesia, Stockbit. Anda di sini dapat melihat postingan saya tentang dollar cost averaging, sekaligus mengamati percobaan saya, di mana saya akan membeli suatu saham secara berkala pada tanggal yang telah saya tentukan juga. Jika Anda tertarik, Anda dapat komentar melalui YouTube atau bertanya kepada saya melalui forum ini di atas nama Numontia di sini ya.